Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Alhamdulillah pemirsa TVRI Jawa Timur, senang sekali saya Mala Arifin kembali bisa menyapa Anda dalam program spesial kita setiap bulan suci Ramadan, apalagi kalau bukan Gema Ramadan. Dan insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan membahas tema-tema menarik yang hari ini tema kita adalah membangun ekonomi syariah. Pemirsa, acara ini terselenggara atas kerjasama TVRI Jawa Timur bersama Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Dan seperti apa Gema Ramadan, ikuti sesaat lagi. Baik, pemirsa TVRI Jawa Timur, alhamdulillah kita sudah berada di Gema Ramadan di sore hari ini dengan tema kita membangun ekonomi syariah. Telah hadir bersama saya narasumber spesial kita tentunya. Kita sapa bersama Bapak Dr. Andes Suherman Rosyidi MKom, Masya Allah. Pak Prof ya. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof atau Yai ini ya. Nggak usah. Pak Herman aja. Pak Herman, Masya Allah. Sehat-sehat ya Prof? Alhamdulillah Pak Alamin. Insya Allah, alhamdulillah. Tahun demi tahun kita masih diberikan Allah kesehatan, bisa berjumpa kembali. Iya. Betul, alhamdulillah. Ada itu karunia yang besar sekali. Baik, mungkin di awal perjumpaan bisa menyapa pemirsa terlebih dahulu, silakan. Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah Pak Alamin. Banyaklah kita memuji syukur kepada Allah karena masih berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Betapa banyaknya sudah saudara handai tulan kita yang Ramadan lalu masih bersama kita, tapi Ramadan ini sudah tidak lagi. Betul. Maka betapa harusnya kita ini bersyukur dan banyak-banyak memuji Allah karena karunia-Nya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita sampai akhir Ramadan ini, bahkan mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya Allah. Dengan membawa iman dan kesehatannya lebih baik daripada hari ini. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, luar biasa sekali. Tema kita sore hari ini, Prof, adalah membangun ekonomi syariah. Ini seberapa penting sih tema ini harus kita angkat dan kita bicarakan ini, Prof? Oh, gini ya. Seberapa penting? Begini ya. Satu hari saya pernah menghadiri satu wisuda di Malaysia. Masya Allah. Ya, wisuda itu diselenggarakan oleh sebuah perguruan tinggi ekonomi Islam. Namanya INSAFE. Ternyata 2/3 dari wisudawan itu orang non-muslim. Allah. Sepertiga saja orang Islam itu. Saya sampai terheran-heran, saya dekati mereka. Saya bilang, mengapa Anda sekolah di sini? Anda tidak beragama Islam. Ini bukan soal agama, Pak. Tapi ini adalah soal pentingnya materi ini. Penting bagaimana? Menurut kami, katanya begitu. Sistem inilah yang akan mewarnai dunia beberapa waktu, dalam waktu pendek ini. Karena kapitalisme sudah tidak bisa diharapkan lagi. Jurusan apa itu emangnya diambil, Prof? Apa? Kuliah itu jurusan apa yang diambil? Ekonomi Islam, namanya INSAFE ya, Institute for Islamic Economic and Finance. Jadi ekonomi dan keuangan, ekonomi dan keuangan syariah. Syariah, baik. Itu ya, itu dia mengatakan begitu. Kalau kami tidak siap-siap sekarang, nanti kami akan ketinggalan. Itu orang non Muslim. Jadi dengan kata lain menjawab pertanyaan Anda tadi itu, kita mempunyai harapan, dugaan, bahkan dugaan kuat bahwa sedikit demi sedikit sistem ekonomi ini akan menggeser. Apalagi kalau kita melihat sekarang bahwa Bank Islam itu sudah ada di Tokyo, ada di London, ada di Amsterdam dan seterusnya. Gitu. Di Amerika Serikat ada beberapa. Nah, dengan memperhatikan itu kita akan jadi tahu betapa pentingnya ini. Satu. Nomor 2, ya kita sebagai Muslim. Sebagai Muslim itu sudah selayaknya apabila kita memperjuangkan, mengedepankan, gitu ya, apa yang menjadi, apa yang diajarkan oleh agama kita. Dalam hal ini ajaran agama kita mengenai ekonomi. Baik. Gitu.
Baik, jadi begitu pentingnya nggih, sehingga Insya Allah. Ya. pemirsa sayang sekali kalau melewatkan ini Oh ya. begitu ya Prof ya. Apalagi terputus tidak sampai tuntas nanti, takut gagal paham ya Prof. Baik, kembali ke tema membangun ekonomi syariah ini tersendiri, apa sih maksud dan maknanya mungkin membangun itu bagaimana Prof? Begini ya, kita harus tahu dulu ekonomi syariah itu apa. Betul. Baru nanti kita bicarakan tentang membangun itu. Nggih. Ekonomi syariah itu adalah ekonomi yang didasarkan kepada firman Allah, ya, ajaran-ajaran Islam. Ya, kita harus tahu bahwa persoalan ini sebenarnya sudah dibahas oleh para ulama zaman sangat dahulu sekali. Imam Ghazali sudah membicarakan. Bahkan saya ingin mengatakan Imam Ghazali itu kalau pakai bahasa sekarang, di samping beliau itu seorang ahli tasawuf ya, beliau itu ahli moneter. Dan juga ahli struktur pasar. Masya Allah. Luar biasa sekali. Ya, di samping itu, berderet-deret nama para ulama zaman kuno dahulu yang membicarakan tentang ekonomi ini. Jadi, kemudian pemikiran tentang ekonomi Islam ini pedot karena terjajahnya umat Islam dari Maroko sampai Merauke. Dijajah semua, putus, berhenti pemikiran itu. Ya. Nah, baru tahun 50-an ketika negara-negara Islam itu merdeka, muncul lagi pemikiran itu. Inilah kelahiran ekonomi Islam yang kedua. Kelahiran itu terus sampai sekarang. Terus berkembang, terus dibicarakan sampai sekarang. Saya sendiri mengikuti banyak sekali konferensi Islam di mana-mana. Ya, kembali kepada persoalan yang tadi itu ya. Apakah ekonomi Islam itu? Ini adalah ekonomi yang dikembangkan ya berdasarkan Quran, berdasarkan sabda Nabi. Ya, kemudian disesuaikan dengan bukti-bukti empirik. Satu, dan nomor dua dengan dalil-dalil atau hukum-hukum ekonomi. Di-crosskan begini. Baik. Dikawinkan lah. Ya. Nah, dengan begitu maka terbentuklah satu model atau sistem atau disiplin ilmu yang kita sebut ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam. Atau ekonomi syariah. Pertanyaan berikutnya tadi itu membangun. Membangun, betul. Ya. Membangun ekonomi syariah itu seperti apa? Gitu ya. Membangun ekonomi syariah tentu saja membangun itu dapat dilakukan dengan dua cara. Satu, membangun secara keseluruhan, dan dua, membangun secara bagian demi bagian. Ya. Kalau membangun secara keseluruhan itu hanya satu obatnya, yaitu political goodwill, yaitu kemauan politik pemerintah untuk memberi ruang, memberi tempat bagi berkembangnya ekonomi Islam. Yang ini di Indonesia kita tidak usah ragu. Insya Allah sudah ada, kita punya undang-undang zakat, undang-undang apa itu, wakaf, kita punya undang-undang perbankan syariah, ya dan sebagainya. Yang kedua adalah bagian-bagiannya. Nah, bagian-bagian ini mengikuti yang umum tadi itu sudah diberi kelonggaran lah, gitu ya, kesempatan oleh political will oleh pemerintah untuk berkembang. Kemudian bagian-bagian ini silakan mengembangkan diri. Ini tugasnya dua pihak. Yang pertama adalah perguruan tinggi, ya. Yang kedua adalah praktisi bisnis, praktisi ekonomi, ya. Baik. Kalau yang pertama, yang namanya perguruan tinggi ya, wow, ya. Ya, tempat saya mengajar, Universitas Erlangga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, itu punya jurusan ekonomi syariah. Dulu ya, tahun 2010, satu-satunya di Jawa Timur ini. Di UNER, ya, bahkan di seluruh Indonesia kami yang pertama. Universitas negeri yang mempunyai jurusan ekonomi syariah. Masya Allah. Ya, di seluruh Indonesia. Sekarang. Masya Allah, apapun asal punya fakultas ekonomi, pasti punya jurusan ekonomi syariah. Betul. Sekarang ini jumlahnya berpuluh-puluh. Masya Allah. Ya, saya sangat bersyukur. Ini mendorong para penulis, para pengarang, ya, para dosen, para ahli menulis buku tentang ekonomi syariah. Sehingga sekarang literatur ekonomi syariah itu tidak langka lagi, tidak seperti dulu 10 tahun yang lalu. Gitu ya. Baik. Itu satu, pihak perguruan tinggi.
Nah, yang kedua adalah bisnis, praktisi bisnis. Praktisi bisnis. Praktisi bisnis. Ini harus kita syukuri juga karena trennya ya itu luar biasa sekali. Ada para saudagar muslim itu, Iya. mereka berkelompok begitu ya, sehingga menjadi satu kekuatan untuk mengedepankan berekonomi, berjual beli, berutang piutang, bersewa menyewa secara Islam. Baik. Ada IIBF, ya apa dia? International Islamic Business Forum. Ada lagi ISMI, Ikatan Saudagar Muslim Indonesia. Masya Allah. Gitu ya. Ada di nih. Nah, hal seperti itu yang berupa organisasi besar. Organisasi yang lebih kecil banyak, dan yang tidak berorganisasi mandiri-mandiri banyak sekali. Saya ini kan pernah menjadi ketua MES, Masyarakat Ekonomi Syariah Jawa Timur. Masyarakat Ekonomi Syariah. Ya, itu banyak yang datang. Pak, bagaimana supaya bisnis saya, toko saya, perusahaan saya menjadi syariah? Baik. Bisa di-share juga nanti ya, Bro? Ya? Nanti bisa di-share juga itu. Boleh kalau memang ada waktunya. Iya. Ya. Tuh. Nah, itulah yang membangun Iya. Sebagai satu keseluruhan ya political will. We already have this. Ya, kemudian yang membangun bagian-bagian itu nanti itu bagiannya tadi itu. Perguruan tinggi yang mengembangkan secara akademik, keilmuan, gitu ya. Kemudian praktisi bisnis. Baik. Tapi ini sudah mulai pembangunan ekonomi syariah Oh ini. ya, terus-menerus. Dan semakin Saya ingin pesat ya, Bro? mengatakan, oh yes. Sakjane ya, tepatnya gitu lahirnya ekonomi syariah, lahir yang kedua. Kalau lahir yang pertama itu di zaman Nabi dahulu, ketika beliau masih hidup. Ya, lahir yang kedua itu ketika para ulama mengkaji ekonomi itu. Ya, Imam Ghazali dalam surat kitabnya, ya, Imam Abu Ubaid bin Salam dan seterusnya itu ya. Itu, nah, ini kelahiran ketiga. Ketiga itu di India. Tahun 50 pada waktu itu Syekh Abdul A'la Al-Maududi. Ya, nah itulah yang menggemakan ekonomi Islam setelah mati sekian tahun. Tadi saya sebut karena penjajahan. Betul. Dia yang pertama kali itu berteriak mengenai ekonomi Islam ini sehingga didengarkan di seluruh dunia. Masya Ya. Allah. Mulai itu muncullah kemudian pemikiran ekonomi di seluruh dunia, di mana-mana. Baik. Artinya berbicara ekonomi syariah itu tidak hanya perbankan begitu. Oh, gitu. no. Baik. Kalau zaman Rasulullah sendiri selain perdagangan apa yang diterapkan dalam ekonomi syariah itu? Begini ya, ada konsep, ada praktek. Baik. Nah, kan gitu ya. Kalau praktek itu perbankan, perdagangan, jual beli dan seterusnya itu. Baik. Kalau konsep dasarnya tersendiri? Nah, konsep dasar itu bicara tentang teori, dalil-dalil, gitu ya. Membahas keabsahan satu pemikiran. Baik. Itu. Atau menilai praktek. Jadi bank syariah itu misalnya ya, mempraktekkan begini. Apakah itu dibenarkan? Misalnya begitu. Oh, dikaji. Ya. Nah, itu namanya yang praktis, ini yang teoritik. Yang konsep atau teoritik tadi itu. Itu. Dua-duanya maju. Di tataran perguruan tinggi ya, banyak sekali skripsi mahasiswa dia dibuat untuk menilai praktek-praktek ekonomi Islam di masyarakat. Sudah benar belum secara ilmiah, secara akademik, praktek mereka itu sudah Islami belum? Itu. Misalnya di perusahaan apa begitu ya, memberi utang kepada para pegawainya, menjelang Lebaran semua pegawai boleh hutang. Ya, nanti untuk membayarnya potong gaji dan seterusnya begitu, ya itu dinilai Islami apa tidak. Iya. Nah, prosesnya gitu. Ya, seperti itulah contohnya. Baik, Masya Allah. Jadi mungkin tadi disebutkan konsep dasar utama itu yang perlu kita pahami itu di apanya gitu, Prof? Ya tentu saja Quran. Baik. Quran. UUD 45 bisa diubah, Quran tidak. Bisa disebutkan? Apanya?
dalil dari Oh, kalau gitu kita ya. semakin mantap begitu kan? Baik, coba. Iya, An-Nisa 29 ya. baik. An-Nisa ayat 29. Iya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Ya. Wahai orang yang beriman, Iya. janganlah kalian makan harta kalian sesama kalian dengan cara yang batil. Melainkan haruslah dengan cara perdagangan yang berlangsung secara suka sama suka. Ekonomi itu isinya cuma satu, perdagangan saja. Nah, perdagangan ini kata Quran harus dilangsungkan secara Ridho. antarodin, sama-sama ridho. Baik. Saya suka, Anda suka. Pembeli suka, penjual suka. Ya, pembeli senang, penjual puas. Baik. Tidak ada satupun yang merasa tertipu atau terpaksa atau dan sebagainya. Ini syarat yang diberikan Quran. Ini saja apabila dikembangkan udah akan menjadi teori jual beli yang luar biasa. Betul. Itu. Iya. Itu dalam hal teori, dalam hal jual beli. Baik. Dalam hal jual Pinjam meminjam mungkin? apa? Pinjam meminjam? Pinjam meminjam. Peminjam, wah, pinjam meminjam itu ayatnya panjang sekali. Baik. Al-Baqarah 282. Ya, itu 282. Kalau 283 itu jaminan dalam pinjam meminjam. Ya. 282 itu ya alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wal yaktub bainakum katibun bil adl. Wal yaktub bainakum katibun bil adl. Wala ya'ba katibun ayaktub kama 'allamahullah. Fal yaktub wal itu Ila akhirih. di seluruh Quran. Ini ayat paling panjang. Iya. Satu halaman tersendiri. Al-Baqarah 282. 282. 282. Ya, itu paling panjang. Iya. Ya, di situ diterangkan bagaimana hukum terciptanya, hukum sipil, hukum dagang di seluruh dunia ini. Diilhami oleh ayat itu. Masya Allah. Ya, panjang sekali ayatnya. Iya. Di lapangan perbankan umpamanya. Ya, ini ayatnya agak panjang. Iya. Al-Baqarah 275. Allah itu mengatakan alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal masyi dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislul riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Nah, ini Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli halal tapi riba yang haram. Ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan setelah jeda Prof ya. Alright. Menarik sekali pemirsa, Alhamdulillah. jangan kemana-mana. Gemar Ramadan akan segera kembali dengan tema membangun ekonomi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan mulia penuh berkah dan maghfirah telah menyapa. Sucikan hati, bersihkan jiwa, perkuat solidaritas pada sesama. Semoga diampuni segala dosa. Saya Dr. Husnul Marom, Magister Hukum Islam, Kepala Kantor serta keluarga besar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya bicara terlalu cepat ya? Baik pemirsa Daerah Jawa Timur, terima kasih Anda masih bersama kami di Gemar Ramadan. Dan sore ini kita membahas tentang membangun ekonomi syariah. Pemirsa, kami mengajak Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon interaktif di 03156782216. Insya Allah siap pertanyaan Anda akan dijawab oleh narasumber spesial saya ya yang sudah hadir, Bapak Profesor Suherman Rosyidi M.Com. Beliau adalah dosen FEB UNER dalam Fakultas Ekonomi Syariah. Jadi pakar ekonomi syariah nih Prof. G. Baik, tadi disebutkan bahwa
Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba begitu nggih. Jadi konsep jual beli yang bagaimana yang syariah menurut Islam ini, Prof? Mhm. Sebetulnya kalau melihat Quran, Ya. ya sepertinya loh ya, sepertinya ini mungkin saya takut bahwa saya salah itu. Syaratnya cuma satu aja, Mhm. Ya, Antarodin tadi ya. yaitu antarodin, sama-sama ridho. Baik. Itu Tetapi sama-sama ridho inilah yang di breakdown, dirinci menjadi banyak sekali. Betul. Karena bentuknya semua kecurangan ya. itu asal usulnya adalah itu. Contohnya ya, mengurangi timbangan. Saya jual Ya. beras, Anda beli 1 kilo, Ya. saya kasih kurang dari 1 kilo, betul ya? Ya. Itu kan Anda tidak ridho. Betul. Sesampai di rumah Anda mengeluh, Masya Allah, ya. Nah itu tidak ridho. Ya. Jadi itu melanggar keridhoan. Baik. Prinsip ridho tadi itu. Menipu juga begitu. Menyembunyikan cacat barang juga begitu. Iya. Ya, sebetulnya sepeda motor saya ini jelek, tapi saya bilang bagus. Gitu ya. Sehingga ada yang membeli, mungkin pertama-tama Anda tahu. Tapi sampai di rumah tahu. Atau mungkin Anda tidak tahu selamanya. Tetapi yang jelas saya menipu. Memaksa Anda membeli barang jelek tadi itu. Iya. Dengan mengatakannya bagus. Iya. Kan gitu ya. Iya. Jadi saya melihat Quran itu hanya satu. Yang syarat yang diberikan Quran itu. Antarodin. Sampai-sampai Ya. Nabi SAW sendiri itu bersabda, innamal bai'u antarodin. Yang disebut jual beli itu hanyalah yang berlangsung secara antarodin. Suka sama suka, ridho sama ridho. Iya. Itu. Tetapi sekarang yang banyak terjadi pasca adanya pandemi COVID ini, gitu, Prof, kan banyak sekali yang beralih kepada perdagangan online begitu ya. Nah, di sini kadang kita kan tahu barangnya dari foto aja, kemudian sudah ridho, ya sudah saya yang warna ini ya begitu. Sudah mentransfer terlebih dahulu, itu kan artinya sudah ridho begitu, Prof. Ternyata setelah kita terima barangnya bahannya tidak sesuai. Ini bagaimana proses ini, Prof? Ya, banyak sekali orang bertanya soal itu. Iya. Saya ingin memberi warning ya kepada para penjual online itu. Baik. Ya, berjual belilah secara ikhlas. Pemberi rezeki itu adalah Allah. Bukan kita sendiri yang mengotak-atik akal supaya dapat menipu manusia. Baik. Rezeki begitu tidak akan barokah. Tidak akan barokah. Dan pasti akan menjadi pertanyaan di hari kiamat. Ya, kalau menjual sesuatu, uraikan sejelas mungkin. Bahannya dari apa. Bahan misalnya gitu ya. Iya. Warnanya. Apalagi. Pokoknya yang jelas lah ya, saya Iya. tidak mengerti. Itu sehingga apa? Sehingga pembaca itu tidak mungkin menafsirkan lain. Mestinya itu begitu. Baik. Gitu. Ada pun yang berlangsung sekarang saya juga pernah sekali gitu. Ketika saya saya kirimi kabar mereka ya. Mereka mengirim barang itu tidak cocok dengan yang saya minta. Iya. Gitu ya. Kemudian saya kirim, katanya gini. Saya mendapat balasan semua sudah dicek sebelum dikirim. Cuman gitu, Dok. Gitu. Ketika saya bilang, Mas kok jadinya barangnya seperti ini padahal bukan ini yang saya beli. Gitu. Dia jawab, semua sudah dicek sebelum dikirim, katanya begitu. Saya bilang ini ngomong apa ini? Itu tidak tanggung jawab namanya. Artinya tidak sah ya? Ya. Proses jual Di beli satu tersebut. sisi ya, di satu sisi perdagangan online itu memang sangat membuka peluang yang luar biasa. Kan gitu ya. Okay. Artinya untuk keuntungan, sisi bagi keuntungan. bagi ini kesempatan kerja. Betul. Kan gitu ya. Iya. Jadi kan itu kesempatan kerja yang tidak terbatas. Siapapun bisa membuka hari ini juga. Iya. Kan gitu ya. Iya. Di satu sisi. Betul. Tapi di sisi yang lain juga menimbulkan kemungkinan, memperbesar kemungkinan untuk orang menipu. Itu dia. Itu. Iya. Nah, yang sini baik, yaitu munculnya kesempatan kerja yang hampir-hampir tidak terbatas. Sehingga ini jelek, yaitu menipu. Iya. Nah, bagaimana kalau yang itu aja? Mari kita hilangkan bersama-sama. Itu. Baik. Kan gitu. Iya.
Masya Allah, menarik sekali. Ini baru satu pertanyaan tentang jual beli ya Prof ya. Mungkin pemirsa ini ada yang ingin bertanya langsung ya, silakan, atau ingin bergabung, curhat mungkin boleh ya Prof ya. Oh ya, Bisa melalui telepon interaktif pemirsa di 03156782116. Tema kita sore hari ini adalah membangun ekonomi syariah. Ya, baik Prof. Kita pernah dengar ya yang namanya ekonomi kreatif berbasis digital. Ini seperti apa ini Prof? Oh, Masya Allah, sudah ada yang tergabung, kita jeda terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan Bapak, dengan siapa di mana? Ini mau tanya Pak Yusuf Probolinggo. Monggo Pak Yusuf. Ini mau tanya hukum perbankan tuh kan ada yang Sayang sekali terputus Pak Yusuf. Baik, mungkin yang dimaksud adalah so tahu ini ya. Ya, tidak apa-apa. Karena biasanya pertanyaan yang banyak kan terkait perbankan ada konvensional begitu nggih Prof. Kemudian ada bank syariah. Perbedaannya ini di mana mungkin Prof? Baik. Kita lihat di tepi jalan ya, bank itu ada dua, yaitu bank dan bank syariah. Iya. Gitu ya. Apakah dua itu memang berbeda atau sebetulnya sama saja? Nah, Gitu ya. betul. Ya, para pemirsa yang saya hormati, mudah-mudahan tebakan Mbak Mala ini pas ya dengan Iya, semoga ya Pak perannya Yusuf, tadi ya. atau nanti bisa tergabung kembali. Kalau tahu tidak pas ya nanti silakan menelpon lagi. Nggih. Apakah sebetulnya sama atau berbeda itu? Saya ringkas cerita, Ya. secara ringkas saja saya jawab itu berbeda seperti perbedaan langit dan bumi. Allah, sejauh itu ya. Sejauh itu, artinya berbeda sama sekali, 100% berbeda. Mengapa berbeda? Apanya yang berbeda gitu ya? Betul. Basis kerjanya beda, basis atau dasar kerjanya beda. Dasar kerjanya bank konvensional itu adalah pembungaan uang, membungakan uang. Nggih. Sedangkan dasar kerjanya bank syariah itu jual beli. Jual beli. Maka itu karena jual beli ya, jual beli yang ada itu laba. Maka itu di dalam bank syariah itu bukan bunga itu bukan saja tidak ada, tapi tidak mungkin ada. Tidak mungkin ada. Tidak mungkin. Non Karena sewu, jual beli. Kalau bagi hasil itu Prof? Iya, jual beli itu kan ada laba. Nah, laba ini hasilnya. Itu dibagi begini ceritanya ya. Baik. Contoh ya, Siap. saya ini bank, Nggih. Anda nasabah. Anda datang kepada bank, Ya. butuh uang 1 miliar. Gitu ya. Ya. Setelah bicara akhirnya disetujui. Isinya adalah oke, ini 1 miliar, you berbisnis, kalau ada laba dibagi. Anda 60%, saya bank 40%. Selama misalnya 2 tahun. Setelah 2 tahun uang itu tadi 1 miliar kembalikan. Gitu ya. Dengan tetap 1 miliar. 1 miliar tetap. Memang bukan pinjaman itu. Iya. Ya. Right? Nah, itu ada hasil dibagi. Itulah bagi hasil. Baik. Ketika Anda dapat laba, Anda bagi 2 begini. Iya. Nanti kita akan lanjutkan. Ya, Prof. Pemirsa silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana Pak Pak? Ja'far. Dari Bapak Haji Jafar dari Duduk Sampeyan Gresik. Baik Pak Jafar, monggo. Tinggal silakan. Mau tanya mengenai syariah. Nah, jual beli itu loh. Saya kan kebiasaan setiap harinya itu buka warung, ya kan? Pinggir jalan. Nah, bagaimana hukum agama Islam buka warung bukan puasa itu loh? Buka warung Hukum selama bulan Islam puasa. syariah. Pak Jafar, sampun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus sekali pertanyaannya sesuai dengan keadaan kita sekarang. Prof. Ya, betul. Banyak sekali ini bagaimana menurut Islam, Prof? Wallahu alam ya. Itu gini, membuka toko itu boleh Baik. kalau kita
yakin, Mhm. toko itu toko makanan ya, Baik. toko makanan ya. Nggih. Membuka toko makanan Mhm. ya, itu boleh, kalau menjual itu boleh, kalau kita yakin yang membeli itu orang yang dibolehkan tidak berpuasa. Jadi harus yakin gitu ya. Ya, kalau tidak, yaitu melayani semua orang itu enggak boleh. Jadi kalau umpama saya membuka warung makan di Australia gitu ya, Ya. boleh. Mengkono Karena gak poso memang kabeh. mereka nggak poso. Gitu. Ya, Nggih, saya nggih. buka warung makan di Jepang gitu, boleh. Malah boleh gitu. Kalau di sini tidak. Jadi Kalau harus di sini tidak. kembali ke niat pedagangnya begitu, Prof. Iya, betul, betul. Ya, anu Pak, ditutupi Pak. Ditutupi kayak apa ya Pak? Dikasih gorden gitu ya. heeh. Seperti apapun juga, tetap aja Tapi kita kakinya namanya kelihatan. melayani orang yang tidak berpuasa. Betul. Padahal dia wajib berpuasa. Mhm, mhm. Gitu, ya. Ini betul-betul kita harus menjadi perhatian kita, Mhm. Pak Ja'far terutama dan Ja'far. semua para pemirsa yang sangat saya hormati ya. Nggih. Karunia Allah lebih besar. Karunia Allah lebih besar. Karunia Allah lebih besar. Ya, daripada yang kita pikirkan sendiri. Marilah kita melangkah ke arah yang sip. Gitu ya. Artinya? Ya, Artinya jangan berjualan Artinya, di Ramadan begitu, Pak? hanya kita sudah tutup saja tokonya. Kalau warung ini ya, juallah yang bukan makanan. Baik. Maka penjual kain tetap boleh, misalnya gitu ya. Kalau apa itu namanya, warung makanan gitu ya, pilih sendiri dagangan itu mana-manakah yang bisa dijual yang bukan makanan, Baik. ya. Misalnya di samping dia jualan makanan, dia jualan pula alat-alat pertanian gitu misalnya. Ya udah, alatnya pertanian dijual terus. Nggih. Yang ini libur dulu. Baik. Tapi seandainya nih Prof ya, Pak Ja'far sudah niatnya jagani begitu ya, menyediakan untuk orang-orang yang tidak berpuasa, artinya yang boleh untuk tidak berpuasa. Tetapi ada saja kan kita tidak tahu ya Iya, mereka nggak itu siapa-siapa begitu. Ya. Ini yang Bagaimana dosa dalam Islam ini yang jual atau bagaimana, Prof? Dua-duanya. Jadi gini, Allah. ya, Masya Allah. Ya. Masya Allah. Di Pasar Turi itu banyak sekali orang jual, toko buka biasa saja makanan itu. Gitu ya. Baik. Padahal penjual itu layak menduga ya bahwa orang ini puasa semua. Atau sekarang ini musimnya orang berpuasa. Bahwa orang yang tidak berpuasa itu keliru. Itu dia layak menduga begitu. Sebab kita hidup di sini. Baik. Gitu. Saya ingin beri contoh ya. Ini mudah-mudahan nggak menyinggung siapa-siapa. Nggih. Saya ini pernah mengajar di Malaysia itu lama. Iya. Ramadan 1 bulan penuh itu Iya. saya hanya melihat 1 orang Cina tua itu makan sambil jalan di jalan. Hanya sekali itu melihat. Yang lain tidak saya lihat. 1, nomor 2, waktu itu cucu saya umur 3 tahun ikut. Umur 3 tahun kan tidak puasa. Iya. Ya dah. Iya. Maka itu ketika saya ajak ke pasar, saya belikan minum. Dipegang minumnya dia. Ada anak perempuan, umurnya sama. Mengatakan, tak puasa gitu. Jadi tidak berpuasa itu aneh di sana itu. Walaupun anak umur 3 tahun. 3 tahun. Padahal di negara yang minoritas Islam begitu. Ya. Nggih. Artinya tidak sebanyak ini ya, Mbak, ya di sini gitu. Di Malaysia itu. Tak puasa kah gitu. Dan saya yang jawab terpaksa. Iya. Iya tak puasa, masih kecil gitu. Sama Terus, kecilnya. Ya masih kecil. Ketawa aja dia terus pergi. Gitu. Allah. Umur 3 tahun saya terheran-heran. Iya. Betul-betul saya heran. Baik. Gitu. Jadi itu Pak Ja'far ya, lebih baik disarankan lebih baik. ditutup. Serahkan insya Allah. rezeki pada Allah. Setelah Nanti Allah yang akan tarawih mengatur, dibuka Pak. begitu ya, atau menjelang berbuka puasa. Insya Allah rahmat Allah akan datang ya. Betul. Laris manis insya Allah Pak Ja'far. Nggih. Baik, Prof tadi yang sempat terputus tadi nggih terkait Bagi hasil, perbankan. ya. Silakan. Jadi ceritanya kan tadi saya bank, Anda nasabah ya. Anda membawa uang dari Iya. bank ya. Itu Anda berbisnis dengan itu. Iya. Kalau ada laba dibagi. Baik. Nah, kalau ada laba Anda dapat 60, saya 40%. Nggih. Nah, itulah dia. Kalau ada laba dibagi, itulah bagi hasil itu. Hmm. Maka kalau laba Anda besar, saya dapat besar banyak.
Kalau laba Anda kecil, saya dapat sedikit. Besarnya tidak selalu harus sekian seperti bunga. Tidak. Oh, namanya laba, kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil. Itu namanya bagi hasil. Setelah 2 tahun sesuai dengan perjanjian, maka uang Anda kembalikan 1 miliar tadi itu. Saben bulan Anda bayar, tapi bukan cicilan. Bukan cicilan. Yang Anda bayarkan itu bagi hasil. Bagi hasil. Baik. Itu. Tetapi ada nggak ya Prof Nunsewu yang ternyata dalam pengelolaan itu juga masih berhubungan dengan bank konvensional? Dalam pengelolaan itu, maksudnya itu apa? Mungkin dari keuangannya. Bank syariahnya. Ya, betul. Bank syariah itu? Ya. Oh tidak. Malah itu di dalam Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 dilarang. Nggak boleh itu. Itu. Misalnya ya, karena bank itu membutuhkan uang tunai, betul. bank syariah ya, lalu utang kepada bank konven, utang tadi utang berbunga misalnya gitu ya, itu haram, tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Baik. Malah ada tekad di kalangan orang-orang praktisi bank syariah ya, daripada terpaksa utang berbunga seperti itu, lebih baik mati. Mati artinya tutup. Daripada berbicara tentang atau dengan riba. Itu. Jadi seberapa fatal ya Prof untuk kalau kita berkecimpung dalam dunia riba tadi? Fatal. Atau ada ancaman dari Allah bagaimana begitu? Masya Allah. Itu dijawab oleh Allah di dalam Al-Baqarah 275. Ya. Kalau saya dan Anda masih bertransaksi dengan riba, ya. Faman ja'ahu mau'idatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Terus ini Al-Baqarah 275. Bagian terakhir. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Barang siapa yang baleni. Baleni itu bahasa Indonesianya apa? Membaleni. Mengulang ya. Mengulangi, melanjutkan gitu ya. Bertransaksi dengan riba. Faulaika ashabun. Mereka itu penghuni neraka, kekal di dalamnya. Allah karim. Baik, semoga kita terhindar dari itu. Amin. Kita angkat dulu. Assalamualaikum. Baik, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Halo. Halo. Nggih, Bapak, dengan siapa, Pak? Monggo. Pak Suud. Pak Suud. Halo. Nggih, assalamualaikum. Dengan Pak Suud dari Malang. Baik, silakan pertanyaannya Pak Suud. Ya, begini Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau uang haji itu kan, mohon maaf Pak Suud, mungkin kalau uang volume haji televisi itu kan dikomersialkan lagi Pak. Mungkin dikumpulkan di pusat, mana? Baik. Ya, lalu? Itu hukumnya bagaimana Pak? Baik. Sudah cukup Pak Suud? Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Suud, pertanyaannya sudah bisa ditangkap Prof, silakan. Ya. Uang haji. Jadi kalau misalnya Pak Suud ini sudah mendaftar haji ya, sudah serahkan 25 juta, tapi berangkatnya 20 tahun lagi, umpamanya begitu. Ya, terkumpullah ini uang, banyak sekali, memang iya, terkumpul di sana. Sudah tidak bisa disebut lagi bilangannya, triliun atau apa namanya itu. Ya, memang banyak sekali. Nah, kata Pak Suud, lalu dipakai untuk berbisnis Pak, bagaimana itu? Pertama, yang jelas Pak Suud ya, Pak Suud dan semua calon haji yang lain ya, yang jelas ini tidak menyangkut dosa kepada Bapak. Bapak sudah nyetor ya sudah. Kalau ada yang salah, ambil untung dari situ, kan bukan Bapak, itu mereka. Ya sudah, mereka yang tanggung tuh Pak. Mereka yang menanggung dosa apabila
ya itu terjadi. Nah, Pak Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin beberapa waktu yang lalu mengatakan uang itu boleh digunakan untuk menambah fasilitas jamaah haji. Contoh membeli hotel di Madinah. Misalnya, membeli hotel di Mekah boleh. Gitu ya. Uang itu kan triliunan, biliun di sini ya. Itu kan ada bagi hasilnya. Iya. Tanpa mengurangi pokoknya, bagi hasilnya tok ini pakai beli hotel. Okay. Nah, itu boleh. Hanya untuk pelayanan jamaah haji. Gitu ya, misalnya aja menyewa pesawat yang paling jos untuk jamaah haji itu. Yeah. Ya, yang paling nyaman, kelas 1 semua. Umpamanya begitu. Okay. Baguslah. Kalau perlu beli pesawat sendiri untuk jamaah haji. Yeah. Gitu. Artinya boleh ya dikelola itu selama masih dalam untuk umat, dari umat untuk umat begitu ya Prof ya? Untuk umat bukan, khususnya untuk haji. Untuk haji saja, untuk haji. Jadi ruang lingkupnya haji begitu. Iya, itu kan miliknya para calon jamaah haji. Betul. Iya. Baik. Dan tidak ada unsur mengkayakan diri pribadi ya Prof ya. Baik, pemirsa, nanti membangun ekonomi syariah dalam Gemar Ramadan akan kembali sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut. Baik, pemirsa TV Jawa Timur, alhamdulillah Anda masih bersama kami di Gemar Ramadan dan sore hari ini tema kita adalah membangun ekonomi syariah. Perlu kembali kami sampaikan kepada Anda pemirsa bahwa acara ini terselenggara atas kerjasama TVRI Jawa Timur bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Dan kembali juga kami mengajak Anda yang ingin bergabung di telepon interaktif 0315678216. Baik, dan ini sudah ada telepon yang sudah masuk, kita sapa bersama Prof. Assalamualaikum. Salam. Bapak siapa di mana Pak? Pak Munib Sidoarjo. Pak Munib, monggo pertanyaannya silahkan. Pak Yai, menyambung tadi, ya nyambung pertanyaan ONH itu. Yang dibayar jamaah itu kan separuh. Nah, yang separuh itu kan disubsidi sama pemerintah. Diambilkan dana abadi. Nah, dana itu kan dikelola oleh pemerintah. Apa bedanya itu kalau dikelola oleh bank? Baik. Jadi orang ibadah haji itu separuh ongkosnya itu diambilkan dari uang dari bank. Satu. Yang kedua, apabila saya punya uang yang 100 juta dan saya simpan di bank. Kemudian saya tidak mendapatkan apa-apa dari bank. Apa masih kewajiban untuk zakat? Untuk zakat. Matur nuwun. Baik. Zakat mal. Ya. Baik Pak Munif di Sidoarjo, terima kasih pertanyaannya. Cukup menegangkan. Monggo Prof, yang pertama tadi terkait yang pertanyaan pertama ya, saya takut ini ada salah mengerti. Bayar haji itu kan talangan itu ya, itu kan cuma separuh katanya gitu ya. Yang separuh lagi dicukupi oleh pemerintah, disubsidi. Tidak, tidak ada. Subsidi pemerintah kepada jamaah haji itu sebesar 0,0,0 rupiah. Baik. Tidak ada. Jadi murni semua dari jamaah haji sendiri. Baik.
Itu kan begini toh. Supaya mendapat kepastian berangkat, orang harus bayar 25 juta. Ya. 25. Untuk dapatkan porsi. Ya. Nah, saya misalnya mau, tapi saya punya uang cuma 20. Oke. Cuma 5 deh, cuma 5 juta. Gimana caranya? Bank mengatakan, enggak apa-apa Pak Herman, 5 juta, kurang 20 juta kan dari saya. Nanti Bapak nyaur kepada saya secara nyicil. Itu jadi jamaah haji itu sampai sekarang banyak yang masih nyicil. Untuk supaya jadi 25. Nah itu nanti pada waktu sudah ada pengumuman, Pak Herman tahun depan berangkat, misalnya gitu ya. Kurang saya berapa? Biaya haji itu tidak 25, Ya. tapi 30, 35. Oke. Kurang 10 kan? Ya. Kurang 10. Nah waktu itu saya harus bayar yang 10 juta. Saya yang bayar, bukan subsidi dari mana-mana, tidak. Baik. Ya. Tidak. Jamaah haji itu berangkat duitnya dewe. Duitnya dewe. Gitu. Pemerintah itu ngerasakno kok subsidi lah, malah gawe duitnya jemaah haji mbuh nggih apa-apa. Tapi ini bukan pemerintah sini, pemerintah sana loh. Iya, Ya, siap. di negara Ngalengko di Rojo sana. Di Amerika bukan Ameriki nggih. Ya. Baik, begitu ya Pak The Munif. second yang kedua terkait 100 juta. Loh, Pak, zakat itu bukan soal Bapak terima apa-apa atau tidak terima apa-apa dari bank, bukan. Zakat itu adalah soal Anda punya harta atau tidak, itu. Baik. Ya punya duit 100 juta nganggur denger-denger gitu ya. Ya, walaupun Bapak dapat atau nggak dapat apa-apa, ya. Yang dihitung itu bukan karena itu, tapi Anda punya harta apa tidak untuk dizakati. Itu Pak. Jadi jawaban dari pertanyaan Bapak tadi, yes, Bapak kena zakat. Sebab? Gitu. Sebab harta Bapak 100 juta, misalnya ini salah saya, melebihi nisab. Nisabnya kan cuma 85 juta. Ya, atau seharga 85 gram emas. Sekarang ini emas kurang lebih 1 juta. Ya, nah itu 85 juta. Bapak 100 juta kan ya? Iya. Jadi lebih. Maka itu Bapak kena. Bukan soal Bapak kena dapat hasil atau tidak dapat hasil dari bank. Baik. Bukan. Tapi berapa harta kita itu. Itu. Baik. Masya Allah. Jadi itu Pak Munif ya, 2 pertanyaan sudah dijawab. Diluruskan berarti ya Prof ya. Ya. Pernyataan yang mungkin ada kesalahpahaman begitu. Oke, terkait pertanyaan Pak Munif terkait zakat tadi Prof. Jadi saya ingat juga ada jamaah itu yang menitipkan bertahun-tahun itu di koperasi syariah. Nah itu dapat, bagi hasilnya dapat begitu ya. Tapi karena pandemi itu 2 tahun itu terhenti. Baik bagi hasilnya tak dapat, juga uangnya tidak ada dikembalikan. Saat jatuh tempo itu juga tidak ada wujudnya. Hingga detik ini Prof. Nah yang selama ini dikeluarkan zakat juga, maka bagaimana hukum ini ketika terhenti seperti itu dan keadaan uang tidak tahu di mana, bagaimana Prof? Ya, koperasi itu, ini kan koperasi ya. Koperasi itu kan punya RAT, Iya. rapat anggota tahunan. Ya, dah. Dalam RAT itulah segala sesuatu dibicarakan. Maka kalau memang nanti diselenggarakan RAT, yang bersangkutan bisa bertanya, bagaimana nasib uang saya dan mengapa terhenti dan seterusnya gitu. Boleh saja misalnya koperasi menerangkan, jangankan Bapak, koperasi sendiri ini sudah mati-matian Pak, jungkir balik, misalnya begitu, kena corona ini, umpamanya begitu, boleh saja, supaya semuanya jelas. Ya, jawaban saya ini adalah untuk mengatakan bahwa itu ada jalan keluarnya, yaitu RAT. Rapat Tapi anggota selama tahunan. ini tidak ada RAT itu Prof. Kalau tidak ada RAT dia melanggar undang-undang koperasi. Baik. Tidak bisa. RAT itu fardu ain tambah kifayah jadi siji. Apa yang itu? Fardu ain karo kifayah jadi siji. Dia, ini fardu banget lah begitu maksudnya. Artinya untuk zakat tersendiri itu tadi masih harus dikeluarkan? Tidak dong, karena sekali lagi zakat itu kan tergantung kepada harta Anda yang Anda punya. Lah sekarang harta itu katakanlah hilang atau mandek atau apa, gitu ya. Apa yang dizakati? Nah itu dia. Nanti kalau udah jelas, oh ternyata ada duitnya, misalnya gitu ya. Nah itu dipulihkan lagi, bayar zakat lagi.
perlu dirapel begitu, Prof? Mungkin? Lihat masa kosong kemarin itu uangnya kemana. Kalau masa kosong tadi itu uangnya memang ada, ya dirapel. Dia itu murah aja kok. Zakat itu cuma 2,5% ya. Baik. Tetapi hal ini bisa juga menjadikan masyarakat itu trauma ya Prof ya, terhadap perbankan atau seperti non sewu koperasi syariah seperti itu. Ini bagaimana tanggapan bagaimana? Traumanya itu karena koperasi itu tidak ikut LPS. LPS itu lembaga penjamin simpanan. Kalau bank, semua bank itu ikut LPS. Jadi walaupun bank itu kena corona, terbakar sekalipun, dibubarkan sekalipun, uang nasabah itu tetap ada. Yang bayari adalah LPS. Baik. Gitu. Kalau kita lewat di bank apa saja, maka biasanya ya di pintu depan itu ada tulisannya anggota LPS. Gitu. Peserta atau anggota saya lupa. LPS. Jadi kalau koperasi apapun tidak ada, gitu? Ya, koperasi tidak ada LPS. Itu. Baik, gitu. Kemudian kita kembali ke membangun ekonomi syariah, ya Prof. Sekarang apa saja sih tantangan dalam membangun atau mengembangkan ekonomi ini? Resistensi. Tantangannya ya. Ya. Resistensi. Resistensi itu apa? Bertahan. Fitrah manusia itu adalah apabila ada perubahan, bertahan. Jadi moh dhisik. Ya, setelah mikir baru nanti gelem. Tapi pertama kali itu nggak mau dulu. Itu fitrah manusia. Kalau diajak kepada satu yang baru, perubahan, sistem, konsep, teori atau apa gitu ya, mesti yang pertama kali ada di benak semua orang itu moh. Nah ini apa itu namanya bertingkat-tingkat. Ada yang mohnya banget, ada yang tidak. Tentu saja ya. Misalnya diperkenalkan cara berekonomi secara syariah gitu ya. Anda menolak, semua orang menolak, tapi menolaknya kecil. Ada yang agak besar, ya kan gitu ya. Nah tapi yang menolaknya kecil ini akan segera nanti bergabung. Nah ini yang satu, resistensi, sikap bertahan. Baik. Ada. Ingin sekali kita mengulas lebih panjang lebar ya Prof ya, terkait membangun ekonomi syariah. Tapi kita terbatas oleh waktu, karena azan maghrib segera akan berkumandang begitu. Baik, sebagai kesimpulan mungkin. Saya kurang 2 jam. Iya, nanti kita akan sama insya Allah di lain kesempatan. Silakan sebagai kesimpulan dari pembicaraan kita sore hari ini. Bagaimana? Kesimpulannya. Alhamdulillah. Saudara sekalian, para pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah. Amin. Kita harus bersyukur bahwa kita ini beragama Islam. Satu-satunya agama yang mempunyai konsep tentang ekonomi. Kita juga bisa sadar sekarang ini bahwa ketika Allah mengutus nabinya yang terakhir, Allah tuh membekali nabinya itu dengan bekal yang cukup. Allah Maha tahu bahwa nabinya itu akan menembus waktu. Ajaran nabinya itu, umat nabinya itu akan menembus waktu sampai waktu zaman modern seperti sekarang ini. Maka itu Allah yang Maha tahu memberi nabinya itu bekal yang cukup untuk dipakai hidup di zaman seperti sekarang ini, bahkan yang lebih modern lagi nanti di masa yang akan datang. Baik. Bagaimana kita? Nah, maka itu kewajiban kita sekarang apa? Kalau gitu, menyesuaikan diri dalam setiap langkah kita dengan ajaran agama ini. Iya. Baik, terima kasih banyak ilmunya dan sudah berkenan hadir di TVRI Jawa Timur. Pemirsa, usai sudah perbincangan kita sore hari ini terkait membangun ekonomi syariah. Semoga kita mampu melaksanakan ya sesuai ajaran Allah dan Rasulullah SAW. Saya Mala Arifin mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.